Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Beberapa waktu lalu Swedia dan Denmark menjadi sorotan masyarakat Islam di dunia. Sebab kedua negara tersebut rutin menjadi lokasi aksi pembakaran Al-Quran. Aksi pembakaran kitab suci agama Islam kembali dilakukan oleh imigran asal Irak Salwan Momika di depan parlemen Swedia. Aksi tersebut adalah ketiga kalinya Momika membakar dan menistakan Al-Quran. Akibatnya, banyak negara muslim yang murka atas insiden tersebut. Seperti salah satu luapan kekesalan umat muslim yang ada di Baghdad. Mereka membakar kedutaan besar Swedia yang ada di Baghdad. Protes tersebut diorganisir oleh massa yang marah atas pembakaran Al-Quran di Swedia. Serangan itu terjadi setelah polisi Swedia mengizinkan pembakaran Al-Quran dengan dalih bebas berekspresi. Lantas mengapa orang kafir membenci kitab suci umat muslim? Apa hukum membakar Al-Quran? Lalu apa alasan dua negara Eropa tersebut menjadi lokasi penistaan kitab suci? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Al-Quran merupakan kitab yang dijadikan pedoman bagi manusia hingga akhir zaman. Kemurnian Al-Quran berada langsung di bawah penjagaan Allah SWT. Dari sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, Al-Quran telah banyak menerima hujatan dan penistaan dari orang kafir. Di antara mereka bahkan ada yang melakukan aksi pembakaran mushaf Al-Quran, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di dua negara Skandinavia, Swedia dan Denmark. Sejauh ini, Swedia dan Denmark merupakan dua negara paling liberal dan sekuler di dunia. Kebebasan berbicara diabadikan dalam konstitusi mereka. Mirisnya, dua negara itu tidak memiliki undang-undang penodaan agama. Ini artinya, menghina agama atau menodai kitab suatu agama seperti Al-Quran bukanlah tindakan ilegal di negara tersebut. Perlindungan Swedia di bawah konstitusi Swedia untuk kebebasan berekspresi adalah perlindungan terkuat di dunia. Disebutkan dalam salah satu buku karya Karen Armstrong, Islamofobia merupakan suatu bentuk prasangka yang direkayasa maupun ketakutan yang salah satunya dipicu oleh struktur kekuasaan global. Seperti yang kita ketahui, elit global saat ini dipegang oleh Eropa dan Orientalis. Hingga pada akhirnya, aksi kekerasan dianggap perlu digunakan sebagai cara untuk melakukan pembenahan peradaban. Sasarannya tidak lain yaitu komunitas umat muslim. Salah satunya tercermin dari aksi pembakaran Al-Quran di Swedia pekan lalu. Tindakan ini jelas sangat menciderai perasaan umat muslim di seluruh belahan dunia dan tidak bisa dibenarkan. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran menjelaskan, wajib bagi seluruh umat muslim menjaga kesakralan dan kehormatan Al-Quran. Bila ada seorang muslim yang sengaja membuang Al-Quran ke tempat sampah dengan maksud menghinakan, otomatis dia menjadi seorang kafir. Seperti halnya pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatwa menegaskan, seorang kafir yang sengaja menghinakan Al-Quran halal darahnya dan boleh dibunuh. Namun, bila fatwa ini diterapkan di zaman sekarang, tentu akan berbenturan dengan hukum di negara masing-masing, termasuk memperburuk citra Islam itu sendiri. Sebagai umat Islam, kita hanya dapat menyerahkan kasus pembakaran Al-Quran kepada Allah SWT. Seperti dalam firman-Nya, Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Quran Surat Al-Qalam ayat 45. Sementara itu dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zalim
Dan apabila Allah telah menghukumnya, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Hadis riwayat Bukhari. Itu berarti balasan bagi mereka yang zalim dan keji dengan merendahkan Al-Quran. Kita serahkan saja kepada Allah SWT agar mereka dibalas dengan ganjaran yang setimpal. Namun, pembakaran mushaf Al-Quran sejatinya bukan hal yang menyimpang dalam tradisi umat muslim bila peruntukannya sesuai syariat. Berdasarkan Sahih Al-Bukhari hadis nomor 4604, diriwayatkan bahwa semasa Utsman menjadi khalifah, beliau pernah membakar mushaf. Sayyidina Utsman berkata, "Kirimkanlah lembaran Al-Quran kepada kami, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran yang lain. Lalu kami akan segera mengembalikannya kepada Anda." Maka Hafsah pun mengirimkannya kepada Utsman. Lalu Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham, sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran suhuf yang lain. Utsman berkata kepada 3 orang dari mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit terkait dengan Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Al-Quran turun dengan bahasa mereka." Kemudian mereka mengindahkan perintah itu hingga penyalinan selesai, dan Utsman pun mengembalikannya ke Hafsah. Setelah itu, Utsman mengirimkan sejumlah suhuf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin, dan memerintahkan untuk membakar Al-Quran yang terdapat pada selain suhuf tersebut. Dalam kasus ini, tidak ada sahabat yang memprotes atau membantahnya, sehingga keputusan Sayyidina Utsman tersebut menjadi ijma sahabat, dan ijma sahabat merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ternyata pembakaran mushaf tersebut dilakukan agar umat Islam hanya mempunyai satu macam mushaf Quran, yaitu Rasam Utsmani saja. Ini untuk mencegah kebingungan dan selisih paham hingga perpecahan. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dibakar adalah kertas mushaf Al-Quran, bukan Al-Quran. Membakar mushaf Al-Quran di sini bukan untuk menghinakannya, tapi justru untuk menjaga kemuliaannya. Mushaf yang koyak, rapuh, dan lapuk berserakan di sembarangan tempat, atau bahkan ada yang memanfaatkannya untuk hal yang tidak semestinya, maka boleh membakar mushaf tersebut. Namun dengan catatan, membakar mushaf dilakukan bukan di tempat umum untuk menghindari fitnah. Sahabat beriman, meski mendapat banyak hujatan dan penistaan dari para pembencinya, orisinalitas Al-Quran akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam surat Al-Hijr ayat 9. "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya." Sekuat apapun tekad orang kafir dan para pembenci Islam untuk mengubah orisinalitas yang ada di dalamnya, mereka tidak akan pernah mampu. Sekalipun mushaf Al-Quran dibakar dan dimusnahkan, maka ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tetap melekat di dalam hati umat muslim. Allah SWT berfirman, "Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya." Quran Surat Al-Isra ayat 88. Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Sekalipun para pembencinya melakukan pemusnahan Al-Quran, penjagaannya akan kemurniannya dijamin langsung oleh Allah SWT. Sahabat beriman, sebagai umat mukmin, menjaga kalam Allah SWT merupakan bagian dari ibadah. Kemurnian yang ada dalam Al-Quran harus tetap dijaga dengan cara membaca, menghafal, serta mengamalkan isi kandungannya. Langkah seperti inilah yang akan selalu menghidupkan hati setiap muslim dengan cahaya Al-Quran. Sebab,
Jika hanya sebatas tidak setuju atau mengecap aksi pembakaran mushaf Al-Quran tanpa adanya upaya menghayati isi kandungannya, maka Al-Quran tidak akan pernah menjadi pedoman hidup hingga akhir zaman. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.